Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pada FM, suara dalam hari radio masyarakat Bandung. Kemudian selamat sore juga untuk seluruh pemirsa rekan dimanapun Anda berada. Senang sekali saat ini saya Ali Irma akan menemani Anda dalam program siraman kaum di mana akan ada nantinya tausiah dari Ustaz-Ustaz yang akan disampaikan untuk kali ini ya. Untuk edisi Sabtu 30 Maret 2024 bersama dengan 19 Ramadan 1440 Hijriah. Nanti akan ada Ustaz Firdaus Al-Fasiri SPI yang akan menyampaikan dakwah pada sore hari ini. Dan tentunya saudara pendengar, program ini merupakan program yang ditunggu-tunggu juga ya, karena seperti biasa di bulan suci Ramadan tentunya banyak kita ingin mencari ilmu atau belajar begitu. Nah, salah satu program kita ini merupakan program mulai juga. Dan sebelum kita dengarkan tausiah pada sore hari ini, kita sapa dulu Ustaz yang sudah ada bersama kita di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Firdaus Al-Fasiri SPI yang juga mubalik MDI Kabupaten Mulia saya. Insyaallah. Kemudian luar biasa sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mulia juga. Insyaallah. Dan alhamdulillah juga sebagai ketua MDI Kecamatan Lebasamo. Ini kalau ditanya lagi masih panjang sebenarnya, masih banyak lagi nih organisasi yang diikuti di Indonesia. Sosial agama. Nah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, birkhair, alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Tentunya di bulan suci Ramadan ini Ustaz, seperti yang disebutkan tadi, kita sebagai umat muslim tentunya ingin memperbanyak ilmu atau memperdalam ilmu agama. Betul. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai bulan Ramadan, momentum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema hari ini. Kalau sekarang sudah tanggal 19 Ramadan ya Ustaz. Iya. Tapi tidak ada kata terlambat ya Ustaz ya. Itu dia. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tak ampun. Nah, sebelum Ustaz menyampaikan tausiah, mungkin disapa dulu pendengar kita Ustaz, pendengar dan juga pemirsa rekan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa radio Suara Lima Luha Kabupaten Rokan Hulu dan juga pemirsa Rokan Hulu TV dimanapun berada, semoga dalam kesehatan dan kekuatan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada Ustaz, untuk kali ini kita akan membahas mengenai bulan Ramadan, momentum bertobat kepada Allah. Insyaallah. Kenapa bulan Ramadan ini momentumnya yang tepat untuk bertobat kepada Allah Ustaz? Masih banyak bulan-bulan yang lain, apa sih keistimewaan bulan suci Ramadan mungkin? Inilah satu istimewa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang satu-satunya sebagai bukti kasih sayang Allah. 11 bulan kita sudah berbuat apa seenaknya kita di luar Ramadan, dan ini satu-satunya bulan tempat kita minta ampun, bertobat dan beramal ibadah yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini disebut juga Syahrul Maghfirah, bulan untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satunya nih saudara pendengar juga pemirsa rekan TV. Lebih lanjut mungkin kita dengarkan saja secara langsung media yang akan disampaikan oleh Ustaz Firdaus Al-Fasiri SPI, bulan Ramadan momentum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa radio Suara Lima Luha
Kabupaten Rokan Hulu dan juga pemirsa dan penonton Rohul atau Rokan Hulu TV dimanapun berada. Insya Allah pada kesempatan kali ini tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 30 Maret 2024 Masehi, kita akan membahas kajian tausiah siraman kolbu dalam semarak Ramadan tentang Ramadan sebagai momentum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, salah satu nama Ramadan atau bulan puasa ini adalah Sahrul Maghfirah. Sahrul Maghfirah artinya bulan penuh keampunan, yang mana Allah membuka selebar-lebarnya pintu ampunannya. Ampunan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang melaksanakan siam Ramadan dan qoma Ramadan. Artinya, kalaulah dia dengan ikhlas, dengan penuh keimanan melaksanakan yang namanya puasa di siang harinya dan juga mendirikan malam Ramadannya, tentunya inilah jaminan Allah dan Rasulullah akan diampunilah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah, kita telah sampai ke 19 Ramadan. Artinya tidak ada kata terlambat untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sendiri, kalau kita lihat sejarahnya dan juga dari kutipan ulama-ulama besar yang kita baca sejarahnya, Nabi Muhammad seorang yang maksum. Apa itu maksum? Nabi Muhammad itu maksum artinya dosanya waktu dulu atau dosanya yang masa lalu itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosanya sewaktu dia masih hidup pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosanya yang akan datang, yang akan dia perbuat pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau adalah satu-satunya manusia yang tanpa noda, tanpa dosa, maka disebut maksum. Tapi walaupun beliau Nabi kita Muhammad SAW tidak mempunyai dosa dan noda, salah, silap di dunia sewaktu beliau masih hidup, namun beliau tetap melakukan yang namanya minta ampun, bertaubat. Berapa kali beliau bertobat setiap harinya? Ulama kita mengatakan ada beliau minta ampun sampai 70 kali sehari semalam. Ada yang mengatakan 100 kali sehari semalam. Artinya apa? Secara logika, orang yang tak berdosa minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beliau memang manusia yang taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diri kita, manusia selain Nabi Muhammad SAW, katakanlah Nabi Adam ada dosanya, Nabi Yunus ada dosanya, dan apalagi kita yang bukan Nabi, manusia biasa, tentu banyak salah, silap, dosa kita. 11 bulan Allah ciptakan untuk kebebasan hawa nafsu kita. Dari bulan Muharram sampai mungkin bulan Sa'ban, dan berikutnya Syawal sampai Muharram lagi. Tentu 11 bulan itu kalau kita hitung-hitung tak terhitung dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosa itu setitik noda, kecil dosa kita, tapi kalau dikumpul-kumpulkan akan menjadi banyak. Karena apapun yang kita lakukan, Allah tetap akan balas. Sekecil apapun dosa kita, Allah akan balas dengan tentunya dengan balasan, karena kita telah melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa radio Suara Lima Luhak dimanapun berada, dan juga penonton pemirsa Rokan Hulu TV dimanapun berada.
Kalaulah bulan Ramadan ini tidak ada, kapan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bulan penuh makfirah inilah yang kita tunggu-tunggu. Maka ada ulama-ulama mengatakan, dan sahabat Nabi pun berdoa kepada Allah, bagaimana setiap bulan yang dijumpai ini semuanya bernama bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan bahwa inilah bulan yang istimewa, yang dimana Allah membukakan selebar-lebarnya pintu ampunan, taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaulah Ramadan ke-12 bulan tersebut, niscaya kita pun tak akan ada dosa kita. Maka tentunya ini yang kita inginkan. Iya, luar biasa sekali Ustaz. Itulah salah satu kenapa Ramadan merupakan bulan Momen. yang tepat Ya, untuk kita bertaubat kepada Allah. Mungkin masih akan panjang nanti tausiahnya lagi Ustaz ya. Tapi sebelum itu, saudara pendengar juga pemirsa, jadi kita jeda sebentar dan nanti kita akan kembali bersama Ustaz Firdaus Al-Fasiri SP. Tetap bersama kami. Saudara pendengar dan juga pemirsa Rokan TV, masih bersama saya dan juga bersama Ustaz Firdaus Al-Fasiri SPI. Ya, kita masih dalam ceramah Qaul dalam semarak Ramadan di sore hari ini, dan kita masih membahas seputar bulan Ramadan, momentum bertaubat kepada Allah. Karena sebelumnya tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz ya, bahwa setelah sebulan kita menunggu, setelah sebulan kita melakukan apapun yang kita mau. Satu bulan ini adalah bulan yang spesial ya Ustaz ya, di mana bulan ini juga disebut sebagai bulan maghfirah, yaitu bulan pengampunan. Dan tentunya masih banyak lagi yang disampaikan. Mungkin langsung saja kita persilakan Ustaz kepada Ustaz Firdaus Al-Fasiri. Selanjutnya kami persilakan. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dan juga pemirsa atau pendengar radio Suara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu, dan juga penonton dan pemirsa Rokan Hulu TV dimanapun berada. Baiklah, kembali kita tentang membahas tadi Ramadan sebagai momentum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya taubat korelasinya dan hubungannya sangat erat dengan minta ampun. Minta ampun kepada siapa? Tentunya kepada Sang Pencipta alam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Rasulullah mengatakan, saat itu Nabi naik mimbar, ya, hendak sholat Jumat sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, ada yang mengatakan dalam bulan Ramadan. Nabi mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selesai khutbah Jumat tersebut atau tausiah tersebut, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tak pernah kami mendengar Nabi atau Rasulullah mengatakan amin setiap naik dari mimbar khutbahnya. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan sahabatnya, tadi saya melihat Jibril dan berdoa. Apa doanya? Ada 3 doa malaikat Jibril, dan salah satunya doanya adalah, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tak dapat ampunan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya, kalaulah bulan Ramadan ini istimewanya adalah saharul maghfirah tadi, pintu taubat, pintu ampunan Allah buka selebar-lebarnya, di mana kita bebas beribadah. Kenapa kita bebas beribadah? Karena juga Ramadan disebut saharul ibadah. Kita mudah beribadah. Tak ada godaan-godaan setan dan iblis lagi sebenarnya. Karena iblis dirantai, setan dibelenggu, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka selebar-lebarnya pintu rahmat, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita mudah beribadah dan mudah mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini. Apalagi minta ampun kepada Allah dan bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya taubat ini banyak syaratnya. Ya, salah satu atau sedikit syarat yang biasa masyhur kita kenal atau kita dengar dari ulama kita baca di buku-buku kitab-kitab ulama besar kita.
Apa itu syarat-syarat taubat nasuha tersebut? Kalau kita sudah 11 bulan melakukan maksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya bertaubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Artinya tobat sebenar-benarnya tobat. Bukan tobatnya bahasa Melayu kita tobat sambalado. Ya. Memang tobat sambalado kata orang ya. Habis makan lado sambal cabai itu tapi besoknya minta lagi. Bukan begitu. Tobat nasuha betul-betul tobat yang semurni-murninya tobat dan sebenar-benarnya tobat. Yang pertama syaratnya mengakui bahwa dia memang telah berbuat dosa. Dia paham bahwa itu semuanya dosa dan tidak akan mengulangi lagi. Artinya yang pertama dia mengakui itu dosa. Yang kedua, dia tidak akan mengulangi lagi dan menyesal ya sesesal-sesalnya. Dan yang ketiga tentunya berusaha untuk memperbaiki dirinya. Hijrah kalau bahasa sekarangnya. Hijrah kita dari yang dulu tidak baik menjadi orang baik. Maka itu artinya untuk mengadakan perbaikan diri. Dan yang keempat tentunya istiqomah. Istiqomah dengan taubat nasuhanya tersebut. Ya, istiqomah teguh pendirian dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan nanti sehabis Ramadan, dalam bulan Ramadan minta ampunnya, menangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siang malam tahajud menangis, siang menangis, tapi keluar dari Ramadan tak istiqomah lagi, berbuat seenaknya saja lagi, berbuat dosa apapun yang dia lakukan. Nah, itulah yang tidak boleh kita lakukan, dan syarat dari taubat ini tidak akan kita dapatkan kalau tidak istiqomah dalam menjaga yang namanya taubat nasuha tadi. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa radio Suara Lima Luhak dimanapun berada, yang seterusnya, ampunan Allah ini sangat luas. Orang gengsi untuk taubat. Banyak kaum muslimin, muslimat gengsi untuk bertobat. Kenapa tidak bertobat mas? Kenapa tidak bertobat bang? Dosa saya sangat banyak, tak terhitung salah dan dosa saya. Ya, tapi sejarah menyatakan ada seseorang pemuda yang sampai membunuh 99 orang dibunuhnya. Ya, bertanya, jumpa dengan seorang pendeta Nasrani. Wahai pendeta, bagaimana caranya supaya saya bisa bertobat? Maka pendeta menjawab, tak bisa bertobat lagi, dosa Anda sangat banyak, 99 orang kamu bunuh. Ya, maka pendeta itu pun ikut dibunuhnya, lengkap 100. Tapi dia niatnya ada, nawaitunya untuk tobat, maka berjalanlah di suatu negeri tempat yang agamis, yang tauhidnya benar, maka diukurlah dari jarak tempat dia lokasi berbuat dosa sampai dia mendekati tempat yang penuh tauhid itu, maka dekat lagi rupanya dengan negeri yang tempat tauhid yang benar itu, maka Allah mengampuni dosanya yang telah membunuh 100 orang tersebut. Kita tak pernah membunuh orang, 1 orang tak pernah kita bunuh, apalagi 100 orang. Apakah Allah tak mau menerima tobat kita, ampunan kita? Itu adalah perbandingan kita di zaman Rasulullah sudah terjadi. Tentunya itu yang kita ambil iktibar, ibrah dari semuanya, insya Allah. Dan saudara mendengar juga misalkan dulu TV dari tadi ya, kalau saya disampaikan oleh Ustaz, karena sama pasien ini bulan Ramadan momentum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah disampaikan ya Ustaz ya. Iya. Kalau kita bertobat itu tidak hanya bermula saja aku bertobatlah hari ini, mulai besok aku beribadah, gitu, bukan begitu. Ada caranya, ada cara juga ya Ustaz ya. Tentu ada nawaitu ya. Sebenar-benarnya. Dengan syaratnya. Mengakui, ternyata kita harus mengakui kalau kita sudah melakukan kesalahan. Betul. Jadi kita juga harus tahu mengakui apa yang kita lakukan itu salah, begitu, dan menyesal atas perbuatan kita. Betul.
tidak mengulainya lagi. Nah ini dia Ustaz. Kita akui di hadapan Allah di tengah malam ya. Bukan diakui di sosmed, di update status di story kan itu. Iya, iya. Dan waktu yang diberikan juga sepertiga malam itu waktu yang Itulah waktu yang mustajab insya Allah. Dijawab lagi di bulan suci Ramadan. Betul. Karena kita juga sahur ya Ustaz ya. Jadi sebelum sahur sholat dulu, mohon ampun dulu. Itulah yang kita. Kemudian nanti setelah Ramadan jangan kembali lagi. Itu yang diharap istiqomah namanya. Harus istiqomah namanya. Ya. Berarti memang harus ikhlas menjalaninya begitu. Betul. Ya. Tidak hanya karena mungkin euforia bulan suci Ramadan, banyak yang pergi sholat ke masjid, tarawih, berpuasa dan lain sebagainya. Kita jadi ikut-ikutan gitu. Tapi setelah itu nanti kita kembali ke diri kita. Kembali ke aslinya gitu. Tapi inilah ikhtiar kita kan. Ikhtiar. Perbuatan-perbuatan kita yang dulu dan tentunya kalau kita benar-benar ingin bertobat seperti yang saya sampaikan tadi ya Ustaz. Betul, insyaallah itu yang kita lakukan. Meninggalkan hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita. Perbaikan. Oke, luar biasa. Dan juga Ustaz, apa sih akibatnya Ustaz ya? Jika kita, karena seperti yang Ustaz sampaikan tadi, manusia itu tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak berdosa ya. Baik itu kecil maupun besar. Apa yang akan terjadi jika kita selalu menunda-nunda untuk taubat Ustaz? Baik. Jadi kalau ada seseorang muslim atau mukmin yang menunda taubatnya, dia berpikir bahwa dia akan hidup besok pagi. Ya. Kalau kita tanya di seluruh makhluk di dunia ini, siapa yang ada dijamin Allah hidup dia masih bernapas besok pagi? Pasti tidak ada yang mengaku akan dijamin Allah. Itulah motivasi kita, tak boleh menunda-nunda minta ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan Firaun laknatullah itu, menunda tobatnya, sudah tenggelam di Laut Merah baru bertobat. Itu artinya maka kita ada motivasinya, kita tidak ada jaminan Allah hidup untuk masa akan datang, besok pagi atau Ramadan tahun depan. Ya jangankan Ramadan tahun depan, keluar dari radio ini, dari kantor ini, studio ini, kita tak ada dijamin Allah sehat, sakit, meninggal dunia. Artinya taubat itu setiap malam kita tentunya istighfar, minta ampun dan bertobat selalu insyaallah. Nabi Muhammad saja sudah itu dia tadi. Itu tadi ya maksum tadi betul. Maksum sudah diampuni segala kesalahannya. Masih mau bertobat. Yang dahulu ataupun yang akan datang. Masih mau bertobat, minta ampun. Tidak sekali ya Ustaz ya. Itu yang itu ya. 70 kali, ada yang 100 hari ya, Nabi kita yang tidak ada dosa. Kita banyak dosa. Gimana kira-kira itu kan? Seharusnya lebih dari beliau. Harusnya 700 kali kita kan? Nah, itu seharusnya taubat kita istighfar. Apakah taubat itu cukup dengan muncul istighfar saja Ustaz? Bagaimana? Itu tadi syarat tadi. Ada yang Allah kata-kata tadi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat itu yang syaratnya yang tadi. Ya, mengakui dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali diri, tidak berbuat lagi, istiqomah kita dan perbaikan diri. Itu syarat-syarat utama kita. Apalagi bulan Ramadan ada satu malam ya Ustaz. Itu yang kita harapkan juga, malam ganjil Lailatul Qadar itu ya. Bagaimana tobat kita pas di hari malam tersebut insyaallah. Apalagi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sungguh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini kemudian pemirsa Ramadan TV dan juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan Ramadan ini sebagai momentum untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah kita. Satu lagi Ustaz. Ini murni dari adanya. Lanjut. Hadis atau yang pernah dengarnya apa artinya? Jika kita membuat kesalahan akan ada satu titik muda di hati kita. Betul. Nah, kalau tidak segera bertobat nanti hati kita akan sepenuhnya tertutup noda. Tertutup noda ya, betul itu hadis tuh. Nanti salah satu caranya yaitu kita setiap melakukan kesalahan bertobat. Namanya manusia ya Ustaz. Betul, silap, salah tetap ada ya. Tapi bertobat itu hukumnya wajib untuk kita ya Ustaz. Kalau Allah telah perintahkan, ini bukan perintah Allah.
Iya. bukan perintahnya presiden, bukan perintahnya pejabat, Iya. kan perintahnya Allah. Tentu sudah menjadi wajiban ya. Jadi wajib hukumnya kita bertobat itu. Tapi terkadang manusia lalai begitu Ustaz. Nah, disinilah ya kita banyak godaan tadi kan, keduniaan dan sebagainya nih. Lupa untuk bertobat. Ya. Tobatnya kapan? Pas sakit, pas mau sakaratul maut. Itulah intinya tobat kita nampaknya. Ya. Selagi sehat ini, dosa yang kecil tak mau bertobat kan? Nah, udah banyak nanti sampai menjadi penyakit dosa kita tuh barulah ingat kita akan tobat ya. Jangan sampai model begitu ya. Sampai kita semua ya kita harus mensegerakan bertobat. Mensegerakan ya. Oke, terima kasih banyak Ustaz atas ceramahnya pada sore hari ini ya. Isi siraman kolbu kita dalam semarak Ramadan di Radio Suara Ibuan dan juga Rokan TV. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Membuka mata hati kita juga. Betul. Agar kita bisa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan bulan Ramadan ini. Dan manfaatkan bulan Ramadan. Benar sekali. Nah, sama ini kita lalai ya Ustaz. Nah, sama ini kita nanti dulu itu sifat manusia. Itu sifat tunggu dulu. Besok. Ya Ustaz ya. Ya kalau hidup kan. Iya kalau hidup sebelum kita sampaikan tadi tidak ada yang menjamin kita. Tak ada jaminan. Benar sekali. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini sudah mendengar juga pemirsa Rokan TV dan juga seluruh masyarakat Rokan dulu. Umat muslim dan muslimat yang ada di manapun berada, ya. Mari manfaatkan momentum bulan Ramadan sebagai waktu kita untuk bertobat agar tobat yang kita lakukan tersebut bisa diampuni Allah berlipat ganda juga pahala kita. Pahala yang kita lakukan di bulan suci Ramadan juga berlipat ganda. Seperti kita sampaikan tadi, pintu maaf kita dibuka. Ya, selebar-lebarnya di bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak bertobat, karena Allah juga sudah memerintahkan apapun yang kita lakukan, tentu manusia melakukan kesalahan, segeralah bertobat. Iya, insyaallah. Terima kasih. Mungkin penutup Ustaz yang ingin sampaikan kepada pendengar kita. Baiklah, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa dan pendengar radio Suara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu dan juga penonton dan pemirsa Rokan Hulu TV dimanapun berada. Kesimpulan dari siraman kolbu semarak Ramadan kita pada sore hari yang mulia ini, 19 Ramadan ini, yang pertama tentunya kita jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Artinya apa? Supaya kita termotivasi bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan dan minta ampun kita kepada Allah, taubat kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya dengan taubatan nasuha yang kita lakukan, sekecil apapun dosa, jangan ditunggu taubat itu besok, karena tidak ada jaminan Allah kita akan hidup sedetik yang akan datang. Sedetik saja tak ada jaminan Allah, apalagi menunggu Ramadan tahun 1446 Hijriah besok. Maka inilah motivasi kita, jangan menunggu taubat itu besok, walaupun sedikit dosa kita, walaupun kecil dosa kita, apalagi dosa kita yang sangat besar nih dan banyak. Tubuh kita, panca indera kita berdosa semuanya, maka minta ampunlah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga momentum Ramadan ini sebagai bulan bertobat tetap menjadi istiqomah kita bertobat kepada Allah, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ustaz apa yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya seperti yang kita sampaikan tadi, sekali lagi kami sampaikan secara mereka dan juga membicarakan OTP, jangan sampai kita lalai dan juga jangan sampai kita menunda taubat kita. Dan saya Dirman serta Ustaz Firdaus Al-Fasili, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda bersama kami di sini. Tentunya Siraman Kolbu akan hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan, saudara mendengar dan juga membicarakan OTP ya, untuk kita semua pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.
Dan sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak Ya, sudah berbagi sama-sama. ilmu bersama kita Insyaallah semua. semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan untuk kita Jadi, semua dan juga untuk yang mendengarkan juga kita semua mendapat dan dan manfaat. semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saudara pendengar, demikianlah ceramah agama ataupun ceramah kaum kita dalam semarak Ramadan. Saya Irma yang bertugas undur diri dari ruang Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.